Shalom semuanya. Ya, katakan merdeka 3 kali dulu, karena suasana merdeka ini selalu menyelimuti kita. Katakan merdeka 3 kali. Merdeka. 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 Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sebuah suatu kebanggaan dalam diri saya pribadi, suatu kebanggaan yang luar biasa dalam hidup saya, bagaimana saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Bandar Panggabean dan para pimpinan yang lainnya yang boleh mengizinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita jauh membahas kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Yonatan Gabriel Umbokahu, sering dipanggil Gebi. Ya, nama laki-laki tapi panggilan Gebi. Ya, itulah saya. Ya, saya berasal dari Sumatera, Lampung. Lebih tepatnya di daerah Tulang Bawang. Saya anak pertama dari orang tua saya, anak pertama, dan saya bersekolah duduk di bangku sekolah tinggi teologi di bawah kepemimpinan Bapak Bandar Panggabean, dan sekarang saya duduk di semester 7. Ya, kurang lebih 1 tahun lagi saya akan selesai dari tempat ini. Kiranya Bapak Ibu dukung dalam doa supaya saya bisa selesai dari tempat ini. Ya, setelah kita kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tinggal di Lampung, di daerah-daerah Tulang Bawang, dan orang tua saya gembala, saudara. Saya juga bernaung di sebuah sinode itu GPDI, mungkin sama dengan Pak Yesaya Chandrali ini ya. Ada satu sinode Pak, ya. Ya, salam kenal Pak, saya dari Lampung juga. Ya, itu mungkin perkenalan singkat dari saya pada malam hari ini. Ya, kita akan buka Alkitab kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ya, semua kita akan buka Alkitab kita dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan pada malam hari ini dalam Roma 3 ayat ke-23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini sangat luar biasa pada malam hari ini. Ayat ini saya angkat mengenai sudah lama saya akan angkat ayat ini melalui pernyataan Alkitab bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam penciptaan saudaraku, bagaimana manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dalam Kejadian pasal 3, bagaimana manusia harus jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya apa? Mereka mengalami sebuah terputusnya komunikasi mereka antara manusia dan Allah. Karena satu manusia, semua orang di bumi telah menjadi berdosa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi saudara pada malam hari ini menjadi pembahasan sangat luar biasa, bagaimana karena satu orang telah berbuat dosa, sehingga dunia ini mengalami keberdosaan yang luar biasa. Satu orang berbuat dosa, kita mengalami keberdosaan. Tetapi saudaraku, kita telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma oleh apa? Penebusan dalam Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita telah menerima kasih karunia. Sehingga apa? Kita dibenarkan di dalam Tuhan. Kemuliaan yang telah sirna, kemuliaan yang telah putus di hadapan Tuhan, itu boleh kembali dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mencatat di sini bahwa ketika kita kehilangan kemuliaan Tuhan, artinya apa? Dalam Kejadian ditulis kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Kita gambar dan rupa Tuhan. Dalam Kejadian ditulis, saudaraku, segambar dan serupa. Tetapi apa? Karena ketidaktaatan manusia kita berdosa. Karena ketidaktaatan manusia kita mengalami putusan hubungan dengan Tuhan. Kerusakan total kita sebagai umat manusia. Nah, kembali saya mau katakan bahwa kita dibenarkan melalui kasih karunia, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita boleh mengambil kembali yaitu kemuliaan, yaitu apa? Kembali mengalami. Kita boleh bersekutu kembali kepada Allah. Yang tadinya kita adalah umat yang seharusnya kita layak dimurkai. Seharusnya kita adalah seorang orang yang tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tapi dengan cuma-cuma kita boleh menerima kasih karunia itu, saudaraku. Nah, ini masih suasana kemerdekaan, saudara. Ini masih suasana kemerdekaan. Apakah kita masih merasakan sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sebagai orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus, kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kita harus meresponi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ada responsibility dalam kehidupan kita. Tanggung jawab dalam diri kita, saudara. Sebagai orang yang telah dibenarkan Tuhan. Dan tanggung jawab ini suatu hal yang tidak mudah, saudara. Kembali, suatu hal yang tidak mudah sebagai orang percaya. Kita harus menyangkal diri. Nah, apakah kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan, sudah ikut dalam bertahun-tahun kita mengikut Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang sejati? Menjadi orang Kristen yang memang sudah mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Pada malam hari ini, saudaraku, mari kita bertanggung jawab. Bagaimana Tuhan telah memberikan karyanya melalui kasih karunia Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali saya mau katakan tadi seperti yang saya katakan tadi, kita berani menyangkal diri, mematikan kedagingan, itu sebagai ungkapan atau sebagai tindakan kita bertanggung jawab di hadapan Allah, dan responsibility atau respon kita, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib. Kita sudah tahulah, apalagi kita di dalam lingkungan orang-orang yang dalam notabene, orang-orang yang mempunyai pendidikan Alkitab, kita tahulah. Tetapi saya mau katakan bahwa bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, itulah respon kita di hadapan Tuhan. Kita membaca dalam Galatia pasal yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Satu orang boleh bacakan bagi kita, mungkin Bapak kita Efrianto Hia boleh bacakan Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia berapa, Pak? Galatia 2 pasal yang kedua. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ya. Galatia pasal 2. Sebentar ya. Saya cari dulu. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20 ya. Iya, Pak. Oke. Membacakan. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Haleluya. Ya. Sudah dikatakan apa, saudaraku, sebagai orang-orang yang penuh tanggung jawab meresponi sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang telah mengenal Tuhan, yang sudah bergereja, yang sudah membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Sangat jelas dikatakan saudara-saudara, namun bukan aku lagi yang hidup, bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup dalam diri kita. Yesus Kristus adalah menjadi sebuah patron dalam hidup kita, yaitu menjadi sebuah role model dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang percaya. Kita telah dimerdekakan melalui apa? Melalui kematiannya, melalui penderitaannya, melalui kebangkitan yang kita dimerdekakan. Tapi pada malam hari ini, saya mau katakan kepada saudaraku, seberapa lama kita mengikuti Tuhan, seberapa lama kita telah menyangkal diri kita, apakah kita sudah meresponi hidup yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita melalui kehidupan Yesus. Satu hal yang menonjol dalam kehidupan Yesus adalah ketaatannya yang kepada Bapaknya. Bagaimana ia tunduk, mati sampai pada kayu salib. Dia taat kepada Bapaknya. Mari kita responi firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita harus bertanggung jawab, yaitu seperti Tuhan Yesus. Dia taat kepada Bapaknya. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan lagi. Kita buka Alkitab kita di dalam dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama
seperti Kristus telah hidup. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita wajib hidup seperti Tuhan telah hidup. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana sebagai kita orang percaya? Hidup Kristen bagaimana yang dimaksud sama kita? Kita mau hidup suci, saudaraku. Taat mutlak kepada Bapa. Hidup suci, menjaga kekudusan. Sebagai orang percaya itu adalah hal yang harus kita usahakan. Kalau hal materi saja kita bisa mengusahakan. Bagaimana hidup suci di hadapan Tuhan? Kalau di hadapan Tuhan saja kita berani berdoa menangis-nangis untuk mendapatkan segala sesuatu materi, segala sesuatu. Kita berani menangis-nangis di hadapan Tuhan untuk mendapatkan materi. Suatu hal yang dapat membuat kita senang dalam kenikmatan dunia ini, saudara. Tetapi dalam hal kekudusan, kenapa kita tidak berjuang? Sebagai orang percaya, kekudusan, hidup suci adalah sesuatu hal yang memang harga mati bagi kita orang percaya. Kalau NKRI aja harga mati, hidup kekudusan bagi Tuhan adalah harga mati bagi kita orang percaya, saudara. Menghayati panggilan Tuhan, menghayati kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti Kristus telah hidup. Ini sebuah tanggung jawab, saudaraku. Sebuah penyangkalan diri, sebuah tanggung jawab. Yang kedua, saudaraku, bagaimana hidup kita seperti Kristus yang bagaimana? Tidak terikat lagi dalam kenikmatan dunia. Kita tidak terikat lagi dengan sesuatu hal yang dapat membinasakan. Contohnya, kita akan buka Alkitab sekali lagi. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yohanes. Ya, ini kita. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-16. Satu orang baca lagi, bisa bantu saya baca Matius 16 ayat yang ke-26. Mungkin Bapak Yesaya Chandrali bisa bantu saya untuk membacakan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, Pak. Matius pasal yang ke-26. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya, di sini dikatakan apa, saudaraku? Apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehidupannya kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memiliki kenikmatan dunia tetapi jiwa kita binasa? Kita memperjuangkan sesuatu yang selayaknya binasa. Kita memperoleh segala sesuatu kenikmatan dunia, tapi jiwa kita binasa. Kita tidak memperjuangkan yang seharusnya kita perjuangkan, saudaraku. Jelas ayat ini, saudaraku, menekankan bahwa apa gunanya kita memperoleh kenikmatan dunia. Kita bisa lihat sendiri dalam kehidupan kita di abad-abad ini, saudaraku, dalam kehidupan kita di masa-masa yang sekarang, bagaimana uang menjadi keperluan yang sangat memang dibutuhkan, tetapi bukan itu yang kita kejar. Kita mengejar standar yang Alkitab katakan. Standar hidup Kristus yang menjadi standar atau role model dalam hidup kita. Kita harus berani mengejar yang namanya hidup kesucian yang saya katakan tadi. Kita tidak terikat dengan dunia. Bagaimana kehidupan dunia ini mengukur segala sesuatu dengan materi, dengan uang, dengan segala sesuatu jabatan. Apakah kita sekarang berani mengambil keputusan untuk hidup suci di hadapan Tuhan? Yang saya katakan tadi, bagaimana Yesus, sesuatu hal yang menonjol dalam kepribadian Yesus adalah hidup taat, mutlak, sampai dia harus menjalani Via Dolorosa dan mati di Bukit Golgota. Beranikah kita mengambil keputusan pada malam hari yang untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan? Nah, satu lagi mau saya katakan di sini bahwa hidup seperti Yesus adalah hidup yang tidak wajar. Bagaimana dalam Matius yang ke-8 dikatakan di sana, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kehidupan yang tidak wajar bagaimana lagi ini, saudara? Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan serigala, tapi mereka mempunyai tempat. Juru selamat kita hadir di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Maukah kita hidup menderita seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita? Hidup menderita, dihina, dicaci maki, bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidak mempunyai tempat tinggal. Hidup menderita. Dia merendahkan diri dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 9 dikatakan apa di sana? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ini sesuatu yang teladan yang luar biasa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, menjadi role model yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Nah, pertanyaannya pada kita malam hari ini, apa yang hilang? Nah, kembali kepada tema kita pada malam hari ini. Apa yang hilang dalam diri kita selama kita mengikuti Tuhan? Apakah zaman ini membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan dari dosa? Pertanyaan kita tarik dalam diri kita, apa yang hilang dalam diri kita, saudaraku? Dulu saya, saudara, sebagai saya sebagai anak, bukan dulu, sekarang sebagai anak. Maksudnya dulu ketika saya kecil, saya dididik oleh orang tua saya. Bangun pagi kita harus berdoa. Bangun pagi kita harus datang kepada Tuhan, membaca Alkitab. Tetapi kenyataannya hingga sekarang, saudaraku, masih ada hal ini yang hilang dalam diri kita. Suatu teladan yang hilang, yang saya maksudkan dalam diri kita sebagai orang percaya. Kita kehilangan teladan yang orang tua tanamkan dalam hidup kita. Hal sepele yang mungkin bukan sepele sih, tetapi ini teladan yang orang tua berikan kepada kita, itu hilang dalam diri kita. Mari kita mereview kembali. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab? Kalau tadi saya katakan kita harus hidup suci, tidak usah jauh-jauh dulu. Baca Alkitab, kita sudah taat belum? Kita sudah hadir belum di hadapan Tuhan? Bukan hanya kepada saudara, tapi kepada diri saya pribadi. Apakah kita sudah taat di hadapan Tuhan? Teladan yang orang tua kita berikan dalam hidup kita itu hilang. Karena apa? Kita tidak menghargai, kita tidak menghayati panggilan kita. Kita kehilangan gairah kita di dalam Tuhan. Di dalam keluarga contohnya, kemungkinan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekarang pada malam hari ini, kehilangan keharmonisan. Suami kepada istri, istri kepada suami, demikian juga orang tua kepada anak-anak mereka. Kita kehilangan keharmonisan kita dalam keluarga. Kita berjerih payah, saudaraku, sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya berjerih lelah untuk menjadi orang yang taat, menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi itu hilang dalam diri kita. Justru berbalik. Yang timbul dalam diri kita justru hal yang demikian. Apa yang kita tanam, apa yang mau kita gumuli, justru itu terkadang sesuatu yang sangat sulit. Tetapi justru yang timbul adalah, yang timbul ini, kita ingin menanam sesuatu untuk tumbuh dalam diri kita, tetapi itu tidak tumbuh dalam diri kita, justru malah hilang. Tetapi justru malah timbul sesuatu yang lain. Contohnya apa? Kesombongan. Kita tidak pernah diajari untuk sombong. Apakah Bapak Ibu Saudara dulu pernah diajari untuk sombong? Kan tidak. Dulu saya tanya di sini siapa dulu yang pernah diajari? Emang ada orang tua mengajari anaknya untuk sombong? Kepada Saudara Marlianto mungkin? Apakah dulu orang tuanya telah menanam, kamu nanti harus sombong ya, kamu harus menjadi orang yang mudah menghakimi, harus menjadi orang yang tidak benar? Pasti kan tidak. Pasti kita diajari untuk selalu bagaimana cara kita hidup sebagai orang Kristen. Kamu harus menjadi orang yang baik ya nak. Jauh-jauh lah. Mesti, apalagi kita sebagai orang-orang yang merantau di Jakarta ya. Kamu harus bagaimana pesan orang tua. Kamu harus jadi hamba Tuhan. Kamu harus menjadi orang yang benar. Bukan menjadi begal. Bukan menjadi orang yang tidak benar. Kamu bukan menjadi pencuri. Tapi orang tua kita menanamkan kita hal yang baik. Tapi itu hilang, terkadang hilang dalam pemikiran kita. Teladan itu hilang. Janji yang telah kita berikan kepada Tuhan kadang hilang. Komitmen kita pun kadang hilang di hadapan Tuhan. Nah, makanya pada menggambar ini kenapa saya ambil tema penghilangan, saudara.
Sebagai orang percaya, terkadang teladan yang diberikan orang tua itu hilang. Kita review kembali. Mungkin kepercayaan kita mulai hilang pada orang lain. Iman kita mulai runtuh. Kepedulian kita mulai runtuh. Tadi sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, saya tanya kepada salah satu mahasiswa di tempat ini. Saya mulai bertanya begini. Dik, saya panggil karena di tingkat. Dik, apa yang hilang dalam dirimu ketika kau telah mengenal Tuhan? Dulu yang telah diajarkan jauh oleh orang tua. Dia bilang apa, saudaraku? Iya, Kak, ada yang hilang dalam diriku. Apa? Hal memberi. Hal memberi yang mulai hilang dalam diri. Sekarang kita tarik dalam diri kita, apa yang mulai hilang dalam diri kita? Sesuatu hal yang kita telah kita raih atau kita coba gumuli. Mungkin dalam diri Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini ada sesuatu yang hilang dalam diri saudara. Tetapi di tahun kemerdekaan ini, saudaraku, kita berjuang kembali untuk kembali menghidupkan karakter itu. Karakter yang pernah ditanamkan oleh orang tua kita. Kita kembalikan, mungkin mulai kehilangan rasa tanggung jawab dalam keluarga. Rasa tanggung jawab mengasihi sesama istri, sesama teman, sebagai kita orang-orang anak-anak muda. Ya, kita mulai lagi mereview kembali kehidupan kita. Ada amin, saudaraku? Ada amin? Kembali ingin mau merestorasi kehidupannya? Enggak ada yang jawab ini ya? Ada orang? Salam. Amin. Amin. Haleluya. Kembali kita mau hadirkan segala sesuatu yang telah ditanamkan orang tua kita. Kita mau ingin menghidupi itu semua. Kita ingin kembali seperti Tuhan Yesus telah hidup dalam diri kita. Ya, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya ada sesuatu yang kita pangkas dalam kehidupan kita. Kesombongan yang seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak pernah diajarkan untuk sombong, tetapi itu yang tumbuh dalam diri kita. Saya pernah punya statement begini, saudaraku. Alkitab tidak pernah mencatat orang mempunyai karunia kesombongan. Tetapi apa, saudaraku? Orang ini kok cocok untuk jadi orang yang sombong. Orang ini cocok untuk mempunyai hal itu gitu. Alkitab tidak pernah mencatat hal itu. Karunia kesombongan. Tetapi kesombongan itu terkadang cocok buat orang ini gitu. Mungkin saudaraku pernah menjumpai orang ini, mungkin dalam Alkitab tidak pernah tercatat yang namanya menghakimi, tetapi banyak orang yang sekeliling kita menghakimi kita, yang seharusnya kita pangkas gitu. Mungkin dalam diri kita ada, dalam diri saya pun ada. Saya menyadari bahwa saya ada orang yang lemah, tetapi kita bersama-sama mari kita pangkas kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kesombongan, hal yang menghambakan diri kepada uang, angkuh, congkak, sesuatu yang tidak membangun dalam diri kita. Pada bulan kemerdekaan ini, mari kita sama-sama memperjuangkan kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus Kristus taat kepada Bapaknya, kita perjuangkan. Nggak boleh kita lupa ketaatan di dalam Tuhan. Jadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh lupa itu, saudara. Tidak boleh menganggap diri benar. Ini harus kita potong. Justru itu yang harus kita hilangkan pada malam hari ini. Ada amin? Mau menghilangkan rasa menganggap diri dengan benar? Mau menghilangkan rasa kesombongan? Amin. Cuma satu orang ini yang amin. Cuma satu orang ini yang amin. Amin. Haleluya. Ya, mungkin pada malam hari ini saudara kita kehilangan gairah untuk mungkin kita kehilangan gairah dalam ngiring Tuhan. Hati kita di hadapan virtual kita bisa beribadah. Tubuh jasmani kita beribadah. Tapi pikiran kita tidak pada tempatnya. Pikiran kita hilang entah kemana. Kita beribadah di gereja, tetapi pikiran kita tidak di situ. Ibadah hanya sebagai rutinitas. Hanya sebagai kebiasaan. Mari kita perbaiki hidup kita sebagai orang percaya. Sesuatu yang hilang kita bangun kembali. Saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa kita harus membangun kembali. Bertanggung jawab. Rasa kepedulian kita tanggung jawab. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan bahwa hidup suci harus sebagai respon kita bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dari keberdosaan dengan cuma-cuma. Saudara, pada malam hari ini mungkin
Inilah firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini. Mungkin tidak begitu panjang, tapi biarlah setiap firman yang saya bawakan pada malam hari ini membawa kita untuk dibangkitkan, dibangunkan kembali. Rasa percaya diri kita dibangkitkan kembali, kita mereview kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupnya bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Ada amin, saudaraku? Kesimpulan kita pada malam hari ini kita buka dalam Amin. Yohanes tadi. Kita baca bersama-sama ya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yohanes. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. 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 Saya mengajak saudara dan saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa mengenai firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman pada malam hari ini. Kami mengajarkan Tuhan, firman mengajarkan bahwa kami harus hidup sama seperti Engkau telah hidup. Bagaimana kami harus hidup suci di hadapan Tuhan. Bagaimana kami harus hidup taat di hadapan Tuhan. Kami ingin menghayati kehidupan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami kehilangan segala sesuatu yang telah ditanamkan. Bagaimana firman telah menegur kami Tuhan. Bahkan mengajari kami Tuhan bagaimana kami harus memimpin kehidupan kami. Bila kami mereview kehidupan kami Tuhan, kami dibangkitkan kembali. Kami dibangunkan kembali Tuhan. Biarlah Tuhan di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan ini kami dibangkitkan, kami dimerdekakan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kali pada malam hari ini, biarlah firman-Mu, biarlah kuasa otoritas Tuhan mengalir dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami percaya firman tidak pernah terbatas, dan firman-Mu tidak pernah sia-sia dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji-pujian Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada Haleluya, haleluya, haleluya.